Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurindaswari, NPM 5021257 dari kelas 3G Program Studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh seni rupa nasional dan biografi tokoh seni rupa internasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh seni rupa nasional. Seniman yang saya ambil di sini yaitu Barli Sasmita Winata. Barli Sasmita Winata atau biasa dikenal dengan Barli adalah seorang maestro seni lukis realis. Barli Sasmita Winata lahir di Bandung pada tanggal 18 Maret pada tahun 1921. Barli Sasmita Winata mulai belajar melukis di studio milik Jos Pluimens, seorang pelukis asal Belgia yang tinggal di Bandung. Beliau mulai menekuni dunia seni lukis sekitar pada tahun 1930-an dan juga merupakan bagian dari kelompok 5 yang juga beranggotakan Avandi, Hendra Gunawan, Sudarso, dan Wahdi. Barli Sasmita Winata dikenal sebagai orang yang menekankan pentingnya pendidikan seni rupa. Pada tahun 1948, beliau mendirikan studio Jiwa Mukti bersama Karnedi dan Sartono. Setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, Barli Sasmita Winata mendirikan Sanggar Rangga Gempol di kawasan Dago, Bandung pada tahun 1958. Barli merupakan seorang pelukis sekaligus guru. Sudah banyak mahasiswa yang dia ajar di Institut Teknologi Bandung atau biasa sering dikenal dengan ITB, maupun murid yang dia bimbing di sanggar seni miliknya tumbuh menjadi seorang seniman yang mandiri. Perjalanan karir Barli dimulai sejak tahun 1930-an sebagai ilustrator terkenal di Balai Pustaka Jakarta. Beliau juga dipakai sebagai ilustrator untuk beberapa koran yang terbit di Bandung. Keterampilan tersebut masih berlanjut di tahun 1950-an saat beliau sudah melanglang buana ke mancanegara. Karya-karyanya pernah dipamerkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Koleksinya juga dipamerkan di Museum Barli Bandung. Pada tahun 2000, beliau menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden. Walau pelukis realis, Barli mengaku cukup mengerti tentang abstrak, sebab menurutnya seni memang abstrak. Setiap kali melihat karya yang realis, Barli justru tertarik pada segi-segi abstraknya. Barli Sasmita Winata meninggal pada Kamis 8 Februari tahun 2007 di Rumah Sakit Advent di Bandung pada usia 86 tahun. Kemudian beliau dimakamkan pada Jumat 9 Februari 2007 di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Di sini saya mengambil salah satu contoh lukisan dari seorang Barli Sasmita Winata yang berjudul Di Pasar, yang dibuat pada tahun 2004 dengan media oil and canvas dengan ukuran 40 x 30 cm. Lukisan ini merupakan lukisan dengan gaya realisme, ekspresionisme, dan abstrak. Teknik melukisnya dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas. Lukisan Di Pasar ini menggunakan sapuan kuas yang sangat spontan dan membangun suasana pasar dengan sempurna. Meskipun tampak berantakan, justru apa yang dilakukan Barli sangatlah presisi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh seni rupa internasional. Di sini saya mengambil seniman Leonardo da Vinci. Leonardo di Serpiero da Vinci atau biasa dikenal dengan nama Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat atau pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, serta filsafal Italia pada masa Renaissance. Leonardo merupakan anak dari Serpiero da Vinci dan Caterina. Leonardo da Vinci lahir pada 15 April 1452 di kota Vinci, Provinsi Florence, Italia. Beliau terkenal karena lukisannya yang piawai seperti Jamuan Terakhir dan Mona Lisa. Beliau juga dikenal karena mendesain banyak ciptaan yang mengantisipasi teknologi modern, tetapi jarang dibuat semasa hidupnya. Sebagai contoh ide-idenya tentang tank dan mobil yang dituangkannya lewat gambar-gambar dwiwarna. Selain itu, beliau juga turut memajukan ilmu anatomi, astronomi, dan teknik sipil bahkan kuliner. Pada usia belia, Leonardo sudah mulai belajar melukis dengan Andrea del Verrocchio dan mulai melukis di Firenze. Pada tahun 1481, Leonardo pindah ke Milan untuk bekerja dengan Adipati Duque di sana. Hasil karyanya selama di Milan yang paling termasyhur adalah Kuda Sforza yang dikerjakan kurang lebih 11 tahun. Namun di situ ia tidak hanya melukis dan membuat patung.
melainkan juga mengubah jalan-jalan sungai serta membangun kanal-kanal, dan menghibur Duke dengan memainkan lute serta bernyanyi. Lalu, beliau bekerja untuk Raja Louis XII dan Prancis di Milan, dan untuk Paus Leo X di Roma. Sementara itu, ia membantu Raphael dan Michelangelo dalam merancang Katedral Santo Petrus. Mahakaryanya, Zaman Terakhir atau The Last Supper pada tahun 1495 sampai tahun 1497, yang dilukis di dinding biara Santa Maria di Milan, kini telah rusak akibat dimakan waktu. Lukisan terkenal lainnya adalah lukisan Mona Lisa yang kini terdapat di Museum Louvre, Paris. Sebuah spekulasi yang beredar tentang siapa sesungguhnya Mona Lisa, antara lain menyatakan bahwa citra perempuan tersebut merupakan hasil dari rekaan wajah Da Vinci sendiri. Spekulasi yang lain menyatakan bahwa perempuan tersebut memang benar ada, yaitu seorang istri dari pedagang. Leonardo da Vinci wafat di Closelas, Prancis pada tanggal 2 Mei tahun 1519 dan dimakamkan di Chapelle St. Hubert di Castel Amboise, Prancis. Di sini saya mengambil contoh lukisan Leonardo da Vinci dengan judul Mona Lisa yang dibuat pada tahun 1503 dengan media oil and poplar dengan ukuran 77 x 53 cm. Lukisan Mona Lisa selain legendaris merupakan sebuah simbol terjadinya proses revolusi cara berpikir umat manusia yang berguru pada kejayaan Yunani Romawi. Dan Mona Lisa merupakan karya dari sebuah anak zaman yang dilahirkan dari rahim ibunya yang memiliki nama Renaissance. Baiklah, itulah tadi biografi tokoh seni rupa nasional dan biografi tokoh seni rupa internasional. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.